Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Tendi. Alhamdulillah hari ini Bapak akan memberikan satu materi kembali yang lanjutan pada materi yang sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke anak-anak, sebelum Pak Tendi melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ya. Coba siapa yang masih ingat tentang 3 kebutuhan yang mendasar pada manusia, ya. Oke, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ternyata kalian masih ingat. Alhamdulillah ya. Yang pertama adalah setiap anak harus mendapatkan kesehatan dan gizi yang seimbang. Yang kedua, anak-anak harus mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarganya. Dan yang ketiga, anak-anak harus selalu mendapatkan stimulus, yaitu rangsangan pada otak untuk selalu belajar. Oke anak-anak, hari ini Pak Tendi akan menyampaikan satu materi lagi, yaitu bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik anak-anak, kita lihat bersama-sama. Yang pertama anak-anak itu fase bayi, ya. Coba kita lihat gambarnya. Ini bayi kurang lebih dari usia 0 sampai 2 tahun. Ini bayi ini sangat ceria ya. Dengan senyum yang penuh begitu. Ini terlihat adalah bayi yang sangat sehat. Nah, bagi setiap bayi yang baru lahir itu jelas sangat tergantung pada orang tuanya. Dan bayi sangat membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik, ya. Nah, selanjutnya biasanya karakter bayi itu selalu memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu untuk apa? Itu adalah salah satu cara bayi untuk mempelajari lingkungannya. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu masa balita, ya, atau bayi yang di bawah 5 tahun. Itu antara 2 sampai 5 tahun. Nah, kalau lihat di gambar anak-anak, bagaimana melihat keceriaan anak-anak ini, ya. Ini luar biasa begitu. Anak-anak ini begitu senang bermain bola begitu ya. Nah, pada masa ini jelas anak-anak banyak melakukan aktivitas, ya, baik berjalan, berlari, bahkan melompat. Bahkan anak ini seakan-akan tidak ada rasa capeknya, begitu ya. Itu di usia 2 sampai 5 tahun ini. Kemudian dari segi berbicara dan komunikasi sudah mulai bagus ya. Bahkan sudah bisa berbicara antara anak yang satu dengan yang lainnya, ya. Itu adalah di balita. Tetapi tetap anak-anak balita ini sangat ya membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua, ya, sehingga pertumbuhan itu dan perkembangannya akan lebih baik. Selanjutnya anak-anak itu tahapan ketiga adalah masa anak-anak, ya. Masa anak-anak itu di usia 6 sampai 10 tahun. 6 sampai 10 tahun. Nah, pada saat masa inilah masa akan mengalami pubertas. Jadi pubertas itu adalah fase peralihan antara anak-anak akan menuju ke dewasa, ya. Dan itu biasanya anak-anak itu akan masuk fase remaja gitu ya. Jadi sekali lagi, pubertas itu adalah
fase peralihan antara anak-anak menuju ke dewasa, yaitu masa remaja. Nah, di sini anak-anak sudah mulai melakukan pekerjaan yang mandiri, ya. Dengan pakai baju dengan sendiri, menggunakan sepatu dengan sendiri, makan dengan sendiri, ya. Beda dengan usia di bayi dengan di balita begitu. Itu lebih dominan dibantu sama orang tuanya. Nah, kemudian selanjutnya di usia anak-anak pun ini tetap orang tua wajib untuk melakukan pendampingan, ya, sehingga perkembangan dan pertumbuhan pada anak ini pun akan lebih maksimal. Itu adalah tahapan yang ketiga. Adapun tahapan yang keempat adalah ini masa remaja. Masa remaja itu sekitar usia 11 sampai 20 tahun, ya. 11 sampai 20 tahun. Nah, di sini anak-anak itu tadi udah disampaikan, masa remaja itu adalah adanya peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Dan masa remaja inilah yang utama sebetulnya anak-anak. Utamanya terjadinya perubahan yang mendasar tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik dari otak, kemudian kemampuan keterampilan dan lain sebagainya, ya. Dari secara fisik pun akan nampak gitu, ya, dan akan terlihat begitu. Dan tetap di fase ini perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan, karena kalau kurang pendampingan, ini anak-anak akan pertumbuhan dan perkembangannya akan tidak baik gitu, ya. Jadi kalau anak-anaknya karena dengan kegiatan yang cukup banyak dan aktivitas yang cukup banyak, kalau tidak disaring ataupun diingatkan oleh orang tuanya, maka anak-anak ini akan begitu saja begitu, ya, tanpa ada pendampingan dan perhatian dari orang tua. Nah, selanjutnya anak-anakku, di fase yang kelima, yaitu fase orang dewasa. Nah, di fase orang dewasa ini usianya di kisaran 21 sampai 60 tahun, ya. Nah, kita mengenal kalau orang dewasa ini sudah melewati masa pubertas, ya. Di sini semua manusia sudah dianggap sudah matang, ya, sudah bisa lebih mandiri dan udah memikirkan pekerjaan, sudah pekerjaan, kemudian memikirkan lawan jenis, ya, untuk hidup gitu, kemudian berkeluarga, bahkan sampai memiliki keturunan. Ini jika sudah matang, ya. Dan tentunya kita pun tidak harus cepat-cepat untuk berkeluarga sebelum kitanya sendiri mapan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu di fase dewasa. Dan yang terakhir anak-anak ini adalah fase lansia atau manula, manusia di lanjut usia. Ini sekitar di atas 60 tahun, ya, di 60. Kita mengenal kalau kakek nenek kita, ya, dari mulai rambut itu sudah berubah menjadi putih atau beruban. Kemudian kulit yang tadinya kencang-kencang sekarang sudah semakin keriput. Kemudian dari otot dan tulang yang dulunya semakin dulu masih muda gitu, ya, dewasa itu kekar, sehingga kalau melakukan aktivitas masih kuat. Tapi kalau dilanjut usia ini, otot, kemudian tulang dan gerakan pun sudah mulai lamban. Sepertinya kembali lagi pada masa di bayi begitu atau di balita begitu. Nah, itu anak-anakku sekalian, tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ya. Sekali lagi patut diingatkan,
Yang pertama adalah fase bayi, itu di 0 sampai 2 tahun. Yang kedua di fase anak-anak, itu yang kedua di fase balita, ya, bayi di bawah 5 tahun. Kemudian yang ketiga di fase anak-anak, yaitu 6 sampai 10 tahun. Kemudian yang keempatnya di fase remaja, ya, itu 11 sampai 20 tahun. Kemudian di fase dewasa, ya, yang kelima, yaitu di usia 21 sampai 60 tahun. Dan yang keenam itu di fase lansia atau manula, ya, di usia di atas 60 tahun. Oke anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengingatnya. Terima kasih. Ketemu lagi nanti dengan Pak Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.